Mitra Darat, selamat datang di Ngopi X Ngobras. Ngobrol penuh inspirasi dan ngobrol bareng Sarana, sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif dari para pemimpin, pakar dan tokoh inspiratif. Nah, Pak Aris, di podcast episode kali ini nih Pak, kira-kira kita mau bahas apa sih Pak? Mungkin itu tetap terkait dengan tupoksi kita ya Mbak ya. Oke, apa jadi itu Pak? kayaknya yang sekarang itu baru jadi permasalahan kita semua juga. Ini kan kemarin data dari Korlantas, itu angka kecelakaan di negara kita, Iya. itu sekarang itu naiknya tinggi banget. Luar biasa. 800%. Wah, sangat Iya, dibandingkan mengkhawatirkan dengan ya. 2023 itu naiknya luar biasa, 800%. Ini tercatat kejadian kecelakaan lalu lintas di 2024 itu 1.150.000 Oke, kejadian. sangat tinggi ya Nah, Pak. dibandingkan di 2023 itu ada 152.000. Oke, Ini kan menjadi PR kita bersama. betul. Satu lagi, ini yang kemarin kejadian baru yang sampai menjadi sorotan nasional. Apa itu, Pak? Kejadian kecelakaan di perbatasan Magelang Purworejo. Oh, yang viral ya Pak? Iya, Oke. viral sampai mengakibatkan 12 orang meninggal, Oke, dan itu akan menjadi PR kita bersama. betul. Ini apakah nanti mudah-mudahan solusinya bisa ketemu hari ini? Iya, melalui Mudah- podcast ini iya, ya melalui Pak. podcast. Betul. Paling mudah-mudahan dari Magelang ini bisa menginspirasi mudah-mudahan ya. Betul sekali. Tapi Pak Aris, ternyata di sini tuh sudah banyak narasumber yang hadir. Dan yang sudah hadir yang pertama, sosok yang tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Lili Handoyo, selaku Kepala BPTD Kelas 1 Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak. Selamat pagi, selamat pagi rekan-rekan. Sambil saya menyapa ke teman-teman Mitra Darat. Ya. Boleh sekali, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mbak Farida sama Pak Saris ya, terima kasih kami sudah diundang, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih. Dan nggak cuma Pak Kabaleni Pak Aris, sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Chandra Wijatmiko Adi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Ida, Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mitra Darat yang saya banggakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya telah hadir juga ada Bapak Ardono, Kasubdit Diseminasi dan Kemitraan Keselamatan, Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Farida dan Mas Aris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Darat dan semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang tidak kalah menariknya nih Pak Aris, ada salah satu stakeholder di luar perhubungan. Beliau adalah Bapak Ali Mahrus. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Farida, Pak Aris. Terima kasih kami diundang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu untuk podcast pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Aris, Tapi Mbak, temanya satu apa Pak? juga. Apa tuh Pak? Ini kan yang lain itu kan dari perhubungan. Betul. Satu saja dari Dinas Pendidikan. Betul. Kira-kira kenapa ini? Kayaknya Pak Aris sudah riset. Silakan Pak Aris. Jadi ada satu ya, ini kemarin saya sempat baca di internet itu, kenapa kita perlu melibatkan satu dari Dinas Pendidikan, Iya. muaranya itu nanti ke sana. Apa itu Ada Pak? satu filosofi dari pendapat dari Paulo Freire ini, dari filosof dari Brasil. Oke. Dia itu berpendapat tentang pendidikan bahwa pendidikan itu tidak mengubah dunia, Oke. tetapi pendidikan itu mengubah orang. Oke. Nah, oranglah yang mengubah Dunia. dunia. Wah. Nanti harapan kita, menarik. Ya. harapan kita bersama nanti dari pendidikan yang baik, termasuk dari Kota Magelang ini, nanti kita akan mengawali bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Oke, berarti sesuai tema ya Pak? Sesuai tema, Tema iya. kita apa Pak tadi Pak? Nanti kita bagaimana kita bisa mencegah, menekan angka kecelakaan di Oke, Indonesia. siap. Mungkin langsung aja nih ya. Langsung aja Pak Aris. Langsung kita tanyakan ke Narasumber ya? Betul sekali. Silakan Pak. Tapi terus saya agak deg-degan ya. Sebetulnya sama Pak. Tapi Mohon izin. betul Pak. Beliau atasan saya langsung Pak. Siapa? Tapi Sama saya Pak. udah, saya udah izin tadi Pak.
sudah izin ke Pak Kepala Balai. Siap. Jadi mohon izin Pak, satu pertanyaan saja mungkin hampir sama nanti untuk Bapak Ibu semuanya. Ini terkait dengan angka kecelakaan yang begitu tinggi Bapak. Di Indonesia sekarang udah sampai 1 juta lebih dan peningkatan itu 800% dibandingkan dengan di 2023. Nah ini kan sangat-sangat menurut saya sangat mengerikan kalau menurut saya ya secara pribadi. Nah ini mohon izin Bapak terkait terutama terkait dengan tupoksi kita, terkait dengan keselamatan, kira-kira mohon izin program apakah yang dimiliki oleh BPTD Jateng Bapak untuk terkait dengan terutama keselamatan tadi untuk mencegah atau menekan angka kecelakaan Bapak. Paling tidak harapan kita bersama mudah-mudahan paling nggak minimal di Jawa Tengah nanti angka kecelakaan tersebut bisa turun tahun-tahun depan ini. Nah ini mohon izin kira-kira seperti apa Pak, mohon izin mohon petunjuk Bapak. Baik, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin tadi sudah diulas Pak Aris ya, memang data kecelakaan kalau menurut Korlantas di tahun 2024 itu kalau di rata-rata tuh hampir 1 jam tuh 3 jiwa itu korban kecelakaan meninggal dunia. Nah ini tentu miris sekali. Nah terkait dengan program yang akan dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat, tentu kami di BPTD akan melaksanakan sesuai dengan tugas pokok kami ya, tugas fungsi. Yang pertama adalah BPTD melaksanakan tusi keselamatan jalan melalui manajemen rekayasa lalu lintas. Nah tentu dalam hal ini bagaimana BPTD bisa menyediakan terkait dengan katakanlah rambu-rambu lalu lintas, alat penerangan jalan, keseluruhan perlengkapan yang ada di jalan nasional tentunya, karena kita memang kewajiban kita di jalan nasional. Nah harapannya ini tentu bisa memberikan informasi kepada pengguna jalan untuk bisa melaksanakan tata cara berlalu lintas menjadi lebih safe ya, lebih mereka bisa mengetahui, apalagi kalau pengguna itu mungkin baru lewat itu pertama kali. Nah itu perlu diberikan rambu-rambu atau informasi terkait dengan jalan yang akan dilalui. Nah ini sangat penting, tapi tidak dimungkinkan juga BPTD juga bisa memberikan semacam bantuan teknis ya Pak untuk jalan yang non nasional. Nah itu dimungkinkan juga. Nah yang terkait hal kedua, kita juga ada buying the service. Nah ini tujuannya tentu mendorong, kita tahu yang tadi Pak Aris sampaikan juga angka kecelakaan ternyata pengguna roda 2 itu sangat rentan sekali terhadap kecelakaan. Nah tentu dengan adanya buying service ini bisa mengalihkan orang yang tadinya menggunakan kendaraan roda 2 itu bisa beralih menggunakan kendaraan angkutan umum, angkutan massal. Nah ini salah satu program juga yang kita laksanakan di BPTD Jawa Tengah. Untuk saat ini mungkin masih ada di Solo sama Banyumas. Nah hal selanjutnya adalah tentu kita tidak bosan-bosan melaksanakan sosialisasi, edukasi terhadap seluruh masyarakat untuk mengetahui, untuk mendapatkan informasi tata cara berlalu lintas. Kita banyak, mungkin seperti podcast ini juga bagus sekali. Saya terima kasih sudah diundang dan ini bisa disampaikan ke masyarakat. Ada juga melalui Instagram kami ya, BPTD Jateng juga memberikan banyak edukasi terkait dengan program keselamatan jalan. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Bapak.
Jadi kalau melihat kesimpulannya, yang program dari BPTD ada 3, Mbak. Oke. Jadi nanti di BPTD Jateng 1 itu akan melengkapi dengan pelengkapan jalan yang baik di seluruh jalan nasional ya Pak. Ini pelengkapan jalan akan dilengkapi papan-papan petunjuk, terus kemudian larangan, perintah dan lain-lain, termasuk rambu-rambunya, termasuk traffic light-nya akan dilengkapi insya Allah di jalan-jalan nasional. Oke. Dan BPTD ada kemungkinan juga akan memberikan bantuan Mbak, misalkan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, itu insya Allah kemungkinan BPTD juga bisa. Wah, luar biasa. Kelihatan kita ya. Sekali ya, karena ada Pak Chandra, jadi bisa langsung berkolaborasi ini nanti. Terus kemudian juga udah ada baik service juga. Iya. Baik service juga ada. Yang terakhir ini terkait juga ada sosialisasi edukasi juga sudah ada. Oke. Tapi mungkin kadang-kadang satu juga mungkin perlu kita tanyakan ke Pak Kepala Balai mumpung ada di sini. Betul. Ya. Mohon izin Bapak ini memberanikan bertanya Pak. Jadi kalau terkait dengan muatan Pak. Ya. Muatan itu kan menjadi PR kita bersama. Dan itu kan menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan untuk pengawasannya. Salah satunya itu kan paling tidak untuk di Jawa Tengah adalah menjadi tanggung jawab dari kita, dari BPTD Jawa Tengah. Nah ini untuk ke depan kira-kira apakah ada program Pak untuk terkait dengan pengawasan muatan itu supaya lebih intensif, supaya masyarakat itu nanti lebih patuh, dan informasinya kemarin dapat selentingan juga, informasinya itu di Jembatan Timbang Pring Surat dan Salam itu apakah akan dibuka? Itu mohon izin Bapak. Yeah. Mungkin yang pertama sekali ini terkait dengan kejadian yang tempo hari ya, yang kecelakaan di daerah arah Purworejo. Iya. Kali Jambi. Nah itu kita memang sudah mendapatkan menerima surat dari KNKT, salah satunya memang ada rekomendasi. Siap. Untuk menghidupkan kembali UPPKB di Pring Surat dan Salam, dan saya sendiri sudah kemarin sempat menengok ya alokasinya. Memang tentu ada nanti beberapa rekayasa yang kita laksanakan, dan kita sudah mencoba untuk mengusulkan itu karena memang itu sangat diperlukan. Memang di Jawa Tengah ini waktu P3D itu kita mendapatkan 14 UPPKB, namun kita baru 7 yang operasional, dan 7 memang itu kalau mau kita operasionalkan ya kita akan cek kembali Pak, karena kita memang tahu beberapa UPPKB ini tidak sama lokasinya, bahkan yang di Salam itu sangat pendek sekali ya, mungkin kalau kendaraan terbesar lewat itu susah sekali. Nah yang terkait dengan permasalahan odol, memang ini sudah sejak lama Pak ya kita melaksanakan penanganan odol. Nah kita tahu memang ada 2 lah ya. Yang satunya adalah overdimensi. Sebetulnya itu udah jelas-jelas kalau di Undang-Undang 22 2009 tentang LLAJ itu kan memang overdimensi itu kalau di pasal 277 itu merupakan kejahatan lalu lintas ya Pak ya. Pidana berarti ya Pak ya? Pidana. Karena di sana juga disebutkan itu yang melanggar atau yang melakukan atau kerjasama untuk menciptakan over dimensi itu bisa dituntut bahkan 1 tahun penjara atau denda 24 juta. Nah yang hal yang kedua adalah terkait dengan yang overloading. Iya. Overloading juga itu udah jelas juga di pasal 307 itu bisa dikenakan denda mungkin 500.000 ya atau kurungan 2 bulan. Nah semua ini Pak tentu kita selaku di BPTD yang mengoperasikan 7 UPPKB itu memang ya setiap hari kita laksanakan fungsi pengawasan. Nah tentu kita juga kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal penertiban hal dimaksud. Ya perlu saya sampaikan juga per 1 Juni kemarin itu di Terminal Mangkang juga dilaksanakan sosialisasi terkait dengan muatan odol. Jadi itu mungkin jangka waktunya sampai 1 bulan ya. Betul. Jadi 1 Juli sampai 30 Juni
Itu dari BPTD bersama dengan Polresta Kota Semarang. Semua kendaraan dimasukkan, didata, tapi sifatnya masih sosialisasi. Karena yang dihimbau sekarang adalah masa sosialisasi 1 bulan dan kita mencatat siapa sih pemilik kendaraan itu dan kendaraan itu berasal dari mana, pemilik barangnya siapa, itu yang kita data. Memang ini kita kolaborasi dengan kepolisian dan nanti tanggal 31 Juli sampai 13 Juli itu akan dilakukan peringatan. Nah setelah tanggal 13, 14 nanti akan ada penindakan. Nah hal-hal demikian ini kita yang terus laksanakan bersama dengan pihak kepolisian. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kepala. Ternyata ya kalau melihat dari Pak Kepala Balai tadi, Betul. PR kita untuk pengawasan muatan angkutan lebih ini luar biasa. Betul. Dan tantangannya Luar itu biasa luar juga. biasa. Dan ada 3 tahapan tadi ya Pak. Ada Tahapan 3 pertama tahapan, kita sosialisasi, terus kemudian nanti baru pengawasan, baru yang terakhir penindakan. penindakan. Mudah-mudahan kita doakan bisa berjalan semuanya dengan baik ya. Amin. Paling tidak nanti angka pelanggaran muatan lebih mudah-mudahan di Jawa Tengah Bisa ditekan, menurun, bisa betul. menurun. Karena terutama kalau saya ya, warga Magelang di sini, mohon izin Pak Kepala Balai menyampaikan, angkutan pasir Bapak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditekan Bapak, mohon izin. Karena angkutan pasir ini pelanggarannya mungkin tidak sekitar 40%, 50% enggak. Sekarang sudah 150%. Kadang-kadang itu kalau muatan, itu dia sudah muatan lebih nanti plus tambah gunungnya. Betul. Ini kan PR kita bersama ya. Betul. Mudah-mudahan dengan Pak Kepala Balai ini programnya Pak Kepala Balai ini mudah-mudahan semuanya nanti bisa Berjalan ya, berjalan dengan dengan baik, baik, betul. masyarakat tersadarkan, Iya. terus kemudian nanti mudah-mudahan pelanggaran terhadap muatan bisa ditekan. Betul. Dan mudah-mudahan kalau muatan pelanggaran bisa ditekan, mudahan angka kecelakaan juga bisa Turun, fatalitasnya juga Fatalitasnya bisa turun. turun ya Pak. Oke Pak, tadi kan kita sudah tanya ke Pak Kabalai nih. Nah, tadi kan keselamatan jalan itu tidak hanya soal infrastruktur ya, tapi juga soal perilaku pengguna jalan tadi yang disampaikan oleh Pak Kabalai. Mungkin kita bisa juga tanyakan ya Pak ke Pak Kadis Kota Magelang. Silahkan Pak Kadis, terkait program keselamatan yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Aris, bisa dijawab Baik, Pak. Mbak Ida, Pak Aris dan Mitra Darat ya. Kecelakaan itu kita lihat dulu dari penyebabnya. Jadi ada dari faktor human error itu yang paling tinggi, 80%. Kemudian yang kedua adalah prasarana, kemudian kendaraan. Nah, kita juga harus memberikan solusi dari dasar 3 tersebut. Yang pertama berkaitan dengan manusia, pengguna jalan itu sendiri, baik dia pengendara ataupun pejalan kaki ataupun dia mungkin bersepeda. Hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menanamkan mindset para pengguna jalan ini agar betul-betul menempatkan keselamatan itu menjadi hal yang prioritas. Kalau kami Pak Aris, Bu Ida, mohon izin Pak Kabalai di Kota Magelang ini alhamdulillah tingkat kecelakaannya kecil. Sebenarnya bukan karena wilayahnya yang kecil juga, tapi karena alhamdulillah dalam kami melaksanakan pembinaan baik edukasi maupun sosialisasi ini intens. Pada pagi hari ini kami juga sedang melaksanakan pembinaan pelajar karena hampir 70% kecelakaan melibatkan sepeda motor tadi Pak Kabalai sampaikan, dan 80% itu di usia produktif anak pelajar, sehingga sasaran yang paling tepat adalah kepada pelajar. Nah, kami tadi pagi melaksanakan pembinaan berserta Jasara Harja dari akademisi. Tadi kebetulan hadir langsung Profesor Dr. Bapak Beliau Dekan Teknik, beliau sangat memberikan pencercahan kepada anak-anak kita. Nah, di samping hal tersebut juga anak-anak yang usia dini, anak-anak TK ini dalam 1 minggu 2 kali Bu Ida ke tempat kami jemput menggunakan angkutan umum agar mereka biasa menggunakan public transport. Kemudian kami juga memberikan edukasi keselamatan lalu lintas, tata cara berlalu lintas, tata cara bagaimana kita melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan transportasi itu yang selamat.
Tentunya ini juga alhamdulillah didukung oleh dari Kementerian Perhubungan dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Kami selalu interaktif dan alhamdulillah selama ini juga kami selalu diberikan bantuan Pak Kabale. Alhamdulillah tadi Pak Kabale menyampaikan kita terbuka ini atas nama pemerintah Kota Magelang, kita tangkap dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak ada beda. Masyarakat itu nggak mau tahu ini siapa sih yang bertanggung jawab, Kota Magelang, provinsi atau pusat, tidak ada. Mereka tahunya, waduh ini ada kecelakaan, perhubungan yang salah, ada odol perhubungan yang salah. Gitu. Nah, dari kami selalu berkolaborasi, Bu Ida. Kemudian yang kedua berkaitan dengan prasarana, kami pun melaksanakan beberapa pendekatan dalam hal penataan fasilitas lalu lintas maupun dengan pengaturannya. Perbaikan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang selalu adaptif ini juga selalu kami lakukan. Baik itu dengan sistem manual, konvensional maupun sistem-sistem yang baru-baru. Kebetulan di kita juga banyak tenaga ahli IT. Di terminal Magelang ini Pak Aris ini ahli IT-nya, diakui oleh Ibu staf khusus Menteri ini Bu Eli nyampaikan nih Pak Aris nih ahli IT ini. Kami banyak belajar dari beliau. Akhirnya di tempat kami juga banyak sarana maupun sarana transportasi yang menggunakan sistem itu. Kemudian yang selanjutnya Mbak Ida yang berkaitan dengan prasarana ya. Tentunya kami sebagai pemerintah kota, dinas perhubungan kota maupun kabupaten itu bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban melaksanakan pengujian berkala. Nah ini besok kami juga diundang ini tapi bukan sebagai tersangka ya, sebagai saksi. Ada suatu kecelakaan yang kebetulan numpang uji di tempat kami, tapi ternyata memang numpang ujinya udah lewat Bu, numpang ujinya masanya udah lewat. Nah saya beserta rekan-rekan dari Dinas Perhubungan seluruh Indonesia yang kemarin kebetulan kami juga melaksanakan refreshing di Kementerian Perhubungan, memang betul-betul sepakat atas arahan dari Kementerian Perhubungan dan Bapak Dirjen Perhubungan Darat komitmen banget bahwa untuk pelaksanaan pengawasan dan juga penertiban kendaraan uji berkala ini betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan. Alhamdulillah Mbak Ida, kita cerita sedikit, mohon izin Pak Kabale, dalam waktu 2 tahun ini kita sudah menormalisasi 200-an kendaraan Pak. Kita potong Bapak, jadi awal-awal pertama kita berikan surat teguran bagi kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang KBWU, kendaraan wajib uji yang melebihi dimensi yang sudah ditentukan. Jadi ada overdimension, overloading ya, kalau kita overdimensinya di pengujian itu kita potong. Sebelumnya kita berikan sosialisasi. Alhamdulillah ini tidak ada gejolak dan mereka rata-rata malah berkenan memotong sendiri Pak. Setelah kita berikan edukasi dan sosialisasi apa sih bahayanya, apa sih kerugiannya dengan menyenengan menggunakan kendaraan yang overdimension dan overloading. Sebagai contoh Pak, saya tiap hari ini berangkat dan pulang kerja jaraknya sekitar 15 km ya Bu Ida dari kantor ya. Mitra Darat mungkin tahu kalau rumah saya di Secang, daerah kalau yang dekat Secang ya, saya di Secang Magelang. Kalau berangkat itu cuma 20 menit tuh. Tapi kalau pulang bisa 1 jam. Iya, betul. Nah ini value travel time-nya kan banyak. Jadi biaya yang dikeluarkan cost travel time-nya oleh masyarakat pengguna jalan itu. Karena ada apa? Karena ada angkutan-angkutan besar yang melebihi tonase yang berjalannya tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan normal lah, sehingga menimbulkan kemacetan di sana. Hal yang paling utama adalah kecelakaan. Jelas kecelakaan sangat bisa berpotensi timbul dari angkutan berat yang overdimension dan overloading. Mungkin itu yang bisa kami laksanakan. Jadi ini sambil cerita, sambil kami juga menyampaikan laporan kepada Pak Kabale. Apa sih Kota Magelang yang kami lakukan gitu. Kami juga tidak tinggal diam karena secara teknis memang Dinas Perhubungan Kota Magelang ini di bawah binaan teknis dari Kementerian Perhubungan. Itu secara administrasi dari pemerintah Kota Magelang. Tapi dari kota, dari provinsi maupun dari pusat, nafasnya semuanya sama. Mitra Darat semuanya tahu bahwa perhubungan itu adalah bagaimana kita menciptakan suatu keselamatan lalu lintas, kelancaran lalu lintas. Ya, salah satu lagi Mbak Ida perlu saya sampaikan, Kota Magelang juga akan melaksanakan angkutan
untuk angkutan anak sekolah gratis. Ini sudah di perubahan nanti kita siapkan. Kemudian kita juga ada angkutan wisata gratis. Bagaimana sih kita merubah mindset orang untuk memindahkan animo dari penggunaan angkutan pribadi kepada angkutan public transport. Ini juga kita lakukan karena mohon izin Pak Kabale, kalau kita menggunakan bis yang BRT atau apa, wilayahnya kurang Bapak. Jadi mungkin itu menggunakan angkutan yang sudah ada tapi sifatnya gratis agar semua bisa masuk. Untuk tujuan pertama adalah anak-anak sekolah dulu. Mekaten Weda. Wah, menarik sekali Pak Aris. Ternyata Saya programnya. terpesona. Iya, wah terpesona ya sampai terfreeze. Jadi ternyata yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang itu banyak ya. Betul. Yang pertama tadi yang harus kaitan dan keselamatan, orangnya dulu. Betul. Benar bisa ditanyakan ke Pak Dono, kira-kira programnya apa ya? Kira-kira terkait dengan keselamatan untuk mencegah angka kecelakaan yang luar biasa ini secara nasional. Kira-kira mohon izin Pak Dono, kira-kira programnya dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terutama Direktorat Sarana dan Keselamatan, kira-kira programnya mohon izin, kira-kira apa Pak Dono secara nasional? Kayaknya Mitra Darat pengen tahu nih Pak. Mitra Darat kayaknya harus tahu semua. Harus tahu sih ini Pak. Harus itu wajib itu. Iya, Juga kita wajib mensosialisasikan. Betul. Sekarang bahasanya aksi. Oh, aksi. Aksi keselamatan ya Pak ya. Aksi selamatan di dalamnya berisi sosialisasi. Utamanya aksi. Jadi terima kasih Pak Aris dan Mbak Ida. Alhamdulillah regulasi yang baru. Dulu pernah ada Direktorat Transportasi Darat, Keselamatan Transportasi Darat tahun 2005 akhir sampai 2017 ya. Nah, kemudian turun menjadi eselon 2, menjadi sekelas eselon 3, ke subdit ada promosi kemitraan, bidang keselamatan. Nah, itu mengurangi apa istilahnya ya, kekuatannya lah ya. Dulu sangat luar biasa kegiatan Direktorat KTD itu. Nah alhamdulillah kemarin tahun inilah ya keluar peraturan baru, nomenklatur baru Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tadi disampaikan Pak Haris, ya naik lagi walaupun bergabung dengan sarana. Jadi ada Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, bukan darat, karena SDP-nya sudah pindah pindah ke teman-teman perhubungan laut. Alhamdulillah ini mempunyai dampak yang bagus, yang positif, yang besar terhadap mungkin termasuk anggaran ya, penyediaan anggaran menjadi lebih meningkat daripada ketika masih setingkat eselon 3. Nah ini memang perjuangan dari pimpinan, kita hargai. Baik, untuk perhubungan darat tentunya sifatnya lingkupnya nasional dan fungsinya adalah regulator ya. Makanya yang pertama terkait dengan upaya keselamatan jalan ini, regulasinya harus jelas ya. Ya dari semua aspek tadi disampaikan Pak Kadis tadi, ada SDM, sarana, prasarana, infrastruktur, dan tentu saja harus standar masalah kompetensi. Siapa sih yang boleh mengemudi kendaraan? SIM itu standar kompetensi, tentu ada standar regulasi, ditetapkan regulasinya standar mengemudi dan pelaksanaannya di instansi lain, di Samsat misalnya. Jadi banyak yang kegiatan pemerintah pusat regulator ini pelaksanaannya ujung tombaknya di daerah, baik UPT-nya sendiri, BPTD maupun teman-teman di sub provinsi maupun kabupaten kota tadi antara lain yang pengujian tadi. Ya. Dan itu terkait SDM dan itu terkait dengan sarana, batasan kendaraan dari dimensinya sudah ada aturannya, ada undang-undangnya, ada PP-nya, Permen, sampai Perdijen. Kendaraan yang beroperasi di jalan itu yang layak jalan panjang lebarnya berapa maksimalnya, memenuhi estetikanya. Misalnya tingginya maksimal 4,2. Tapi kalau lebarnya 1,2, ya jangan 4,2, ini kayak roti tawar. Nah, jadi tingginya 1,7 kali lebar, itu maksimal. Dan itu undang-undang, pelanggaran itu adalah pidana. Dan kemudian dari sisi infrastruktur, memang kita tidak membuat jaringan jalan yang membangun
dari PU. Kementerian PU, tapi kita yang menyediakan fasilitas keselamatannya, marka, rambu, guardrail, semua terkait dengan fasilitas keselamatan, termasuk halte, trotoar dan sebagainya. Nah, itulah fungsi pemerintah pusat ya, jadi membuat regulasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelaksanaannya, ujung tombaknya di daerah. Kebanyakan seperti itu. Ada juga tentu pusat masalah sendiri juga ada, tapi lebih banyak supaya kolaborasi sinergi dengan daerah ini juga bagus dan lebih cepat terlaksana. Tentunya ada dilaksanakan di daerah, baik melalui PT-nya maupun teman-teman provinsi maupun kabupaten kota. Baik. Kemudian itu adalah dari sisi regulasi. Nah, pemerintah pusat juga melaksanakan kegiatan aksi keselamatan tadi. Bentuknya minimal ada 2, baik yang berbentuk teknis secara langsung maupun aksi-aksi kampanye keselamatan. Nah, secara teknis tadi setelah regulasi ditetapkan batasannya, maka dilakukan pengawasan operasional. Setelah ditetapkan batasan kendaraan yang boleh beroperasi beratnya sekian, atau misalnya JBB-nya dan JBI itu berat kendaraan boleh dioperasikan jalan. Pengawasannya di mana? Di BPKB. Ya, kebetulan undang-undang yang baru tahun 2003 itu pengawasannya oleh pusat di jembatan timbang tadi disebutkan. Namun ada juga batasan kelaikan jalan berbentuk yang istilahnya orang tahu KIR itu ya, sekarang BUE itu oleh teman-teman kabupaten kota. Nah, jadi pelaksanaannya ditumpaknya memang di daerah. Dan kemudian selain itu, selain di UPU BPKB atau tempat pengujian, kita lakukan di jalan yang bentuknya rem cek. Di tempat-tempat tertentu kita melakukan rem cek ya terhadap kendaraan, baik dari sisi administrasi maupun teknis. Administrasi dia harus memenuhi kelayakan regidennya, terregistrasi, dia punya SNK tentunya, atau harus kalau nggak ada udah nggak boleh, berarti bodong. Nah itu aja. Ada 4, STNK. Kedua, dia harus punya ukir. Kalau dia angkutan umum, ini betulan angkutan umum ya, memang pengawasannya. Karena yang massal, yang mengangkut banyak orang, yang mengangkut banyak nyawa, tanggung jawab banyak nyawa. Kalau tidak punya ukir, dia sudah expired, berarti tingkat keselamatannya diragukan, tidak sesuai. Jadi harusnya nggak boleh juga operasi. Yang ketiga, kalau angkutan penumpang, dia harus punya kartu pengawasan atau izin trayek. Kalau nggak ada ya jadi bodong juga, nggak boleh operasi. Nah yang keempat dari sisi SDM, SIM-nya sesuai atau nggak, kalau nggak punya SIM ya malah berbahaya. Nah dari 4 aspek administrasi ini harus lulus dulu kalau tidak cek, baru periksa secara teknis yang lainnya, kekuatan mesinnya, remnya, lampunya, wipernya, bannya, nah seperti itu. Ini tugas, itu regulasi ditetapkan oleh pemerintah pusat, teman-teman di daerah melaksanakan baik di BPTD, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian yang berbentuk sosialisasi, pemerintah melaksanakan tadi ya pembelajaran, edukasi maupun juga pelatihan kepada semua pelaku. Jadi pemerintah juga membuat regulasi bagi kendaraan dan perusahaan angkutan umum. Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti batasan yang ditetapkan pemerintah, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Ada namanya SPM, standar pelayanan minimal bagi angkutan penumpang. Itu harus dipenuhi oleh teman-teman operator. Nah, untuk itu makanya diadakan pelatihan, bukan hanya kepada drivernya, tapi juga manajemennya. Apa sih perusahaan angkutan umum itu? Ada sistem manajemen keselamatan. Mereka harus paham. SMK itu Pak. SMK itu sesuatu yang memberikan jaminan bagi perusahaan itu selain meningkatkan keselamatan yang berefek keselamatan secara umum di jalan, juga bagi perusahaan. Kalau misalnya dengan baik, maka outputnya, operasionalnya akan baik, tidak ada laka. Sekedar tergores saja mungkin dihitung di SMK itu biaya kos itu berapa juta ngecatnya. Nah, itu maka pendidikan tentang SMK ini penting, baik kepada driver maupun ke manajemen. Nah, kemudian juga pelatihan ke para drivernya. Bagaimana mereka berparadigma keselamatan. Ada minimal, ada 4 ya, safety driving, defensive driving, econo driving, dan smart driving. Nah, ini yang kita sasar pengemudi angkutan umum.
baik barang maupun penumpang. Angkutan barang B3 maupun barang umum, B2 atau barang umum. Dan penumpang dari AKAP, AKDP, taksi, dan yang ASK, angkutan sewa khusus ya, taksol, ojol itu ada pemerintah. Nah itu bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat maupun dilaksanakan oleh teman-teman yang di BPTD maupun provinsi dan kabupaten. Kita punya panduannya. Seperti sekarang kita sedang melakukan BIMTEK untuk teman-teman di BPTD dan di Kabupaten Kota, sekarang di Jambi ya. Bagaimana menjadi fasilitator atau narsum untuk salut Mbak Kabale, Pak Kadis, dan Pak Kepala. Jadi hari ini di Jambi ya, kemarin sudah 7 provinsi. Jadi ini kita memberikan masukan atau bekal kepada para calon-calon narasumber untuk adik-adik salut dan PAUD. TOT gitu ya Pak? Semacam TOT. Semacam TOT. Jadi dikasih bahan, dikasih cara menyampaikan yang baik dan benar supaya sesuai dengan audiennya yaitu anak-anak. Nanti dikasih materinya dikirim. Nah, sekarang by Zoom karena terbatas anggaran Pak Kabale. Jadi by Zoom. Jadi ya kalau ke depan anggaran kita kesini seperti saat ini kebetulan ini. Nah pelatihan-pelatihan dari BIMTEK itu memang menyasar semua level tadi, baik dari anak-anak, SD, SMP, remaja, ya, SMA dan kuliah masyarakat umum maupun ke yang langsung berprofesi khusus para pengemudi dan manajemen perusahaan. Dan kemudian secara teknis batasan tadi perlengkapan jalan faskes itu juga dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun di daerah, dan juga upaya-upaya untuk menemukan potensi-potensi laka dengan studi atau kajian LRK daerah black spot dan kemudian treatment-treatmentnya. Dan itu tidak bisa kerja sendiri, kolaborasi dengan semua internal maupun eksternal. Internal ya BPTD, di subprovinsi dan kota dengan KL lain, PUPR, polisian, nah, seperti Dasara Harja. Jadi banyak sekali program pemerintah pusat ya baik dilaksanakan sendiri maupun sebagai panduan dilaksanakan oleh ujung tombak kita di lapangan tadi sama Pak Aris, nah, BPTD di subprovinsi dan kabupaten kota. Kalau detailnya banyak sekali tapi itu sudah kita laksanakan. Ya, seperti itu Pak. Jadi regulasi, kemudian juga program aksi, termasuk buku-buku pedoman panduan untuk pelaksanaannya. Karena kita sebagai di pusat sehingga pelaksanaan itu lebih bagus kalau yang langsung menjangkau ke masyarakat kita yaitu yang di daerah, yang di lapangan, kira seperti itu. Gitu Pak. Menarik sekali. Iya, Ini menarik. saya dengar juga panjang. Ternyata tupoksinya itu kalau kita jabarkan itu luar biasa banyak Pak. Betul. Tapi paling tidak sekarang itu dengan adanya perubahan SOTK ya. Iya, betul. Dulunya kita hanya selevel subdit. Iya. Sekarang sudah menjadi eselon 2 walaupun gabung dengan sarana. Betul. Ini mudah-mudahan paling tidak nanti keselamatan ke depan itu nanti mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Betul, sepakat Pak. Berarti tidak hanya safer people tapi juga safer vehicles yang menjadi tupoksi Pak di Direktorat Sarana dan Keselamatan. Budaya keselamatan itu apalagi anak-anak itu kan di golden age ya Pak, yang mereka tuh bisa lebih mudah merekam dan menjadi mungkin budaya keselamatan. Mungkin menyambung dari tadi pertanyaan Pak Aris Pak, ini memang jangankan mitra darat Pak, kami pun ya itu sangat penasaran apakah bisa materi keselamatan atau pelajaran keselamatan jalan ini masuk di kurikulum. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Ida, Pak Aris. Siap. Alhamdulillah kami berada di tengah narasumber yang hebat-hebat. Ada Pak Lili, Luar biasa. ada Pak Chandra, ada Pak Hardono, dan kami dari stakeholder yang memanfaatkan layanan dari Disub. Kami sangat berterima kasih atas sinergi kolaborasinya Pak Chandra, karena kita mempunyai kurang lebih 100 sekolah SD, SMP dan juga memiliki sekitar 120 PAUD dan TK. Itu di Kota Magelang saja ya Pak? Di Kota Magelang saja. Yang terjadi 3 kecamatan kita mempunyai ya siswa dan guru yang sangat banyak. Artinya kalau tanpa ada siswa dan guru, Kota Magelang ini akan sepi. Kita lihat besok tanggal 21 Juni sampai 14 Juli ketika liburan itu pasti akan lengang gitu. Jadi akan sangat terasa. Sebelum saya menjawab sampai ke penghujung di
di kurikulum kami ingin sampaikan beberapa hal bahwa kami mohonkan izin Bapak Kadisdikbud, Pak Imam Behaki tidak bisa hadir secara pribadi karena kan ada kunjungan Bapak Wali Kota di dinas kami, jadi mewakilkan ke kami dari bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti acara ini. Perlu kami sampaikan bahwa Kota Magelang pada awal bulan Mei kita memperoleh capaian standar pelayanan minimal terbaik se-Indonesia untuk tuntas utama. Ini luar biasa, capaian yang luar biasa. Magelang itu memang luar biasa, Iya, Pak. jadi kan luar biasa. Saya bangga sebagai orang Magelang, Ya, Pak. terima kasih Pak. Tentunya capaian ini juga didukung oleh banyak stakeholder yang salah satunya adalah dari Dinas Perhubungan, dari Perhubungan Darat dan sebagainya. Dan karena memang semua transportasi di Kota Magelang semuanya darat ya, nggak ada yang laut, nggak ada yang udara, jadi semuanya darat semua. Dan terima kasih bahwa Kota Magelang saat ini untuk indeks keamanan sekolah nih, terutama yang kita kaitkan dengan hari ini adalah indeks keamanan sekolah, bahwa anak-anak itu dalam hal belajar harus berada dalam kondisi yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman terutama pada waktu kedatangan dan kepulangan siswa di sekolah. Jadi kita lihat di beberapa jalur dari selatan maupun dari utara, banyak satuan pendidikan itu kan berada di jalur utama Pak Chandra ya. Kalau Pak Chandra berangkat kan dari SD Gedung Sari, kemudian Gedung Sari 5 dan seterusnya sampai di selatan itu kan banyak sekali sekolah. Sehingga memang kita sering banyak jumpai ada banyak kecelakaan ya yang terjadi, dan rata-rata memang ya mungkin kurangnya mereka akan kesadaran berlalu lintas. Kita sering menjumpai anak-anak SMP masih usia belum punya SIM sudah Naik motor. naik motor, Iya. tak pakai helm lagi, spionnya dilepas, pakai knalpot brong dan sebagainya. Mungkin bukan tugas disitu, tapi mungkin dari stakeholder yang lain dari kepolisian untuk menertibkan itu. Jadi selain keamanan, kami juga sudah terima kasih dibantu sama Dishub terkait pada waktu pagi ya, Pak Chandra sudah membantu untuk menyeberangkan anak-anak sekolah. Jadi dari pagi hari petugas Dishub sudah standby di jalur-jalur utama untuk melakukan pemantauan dan pelayanan. Jadi itu sangat membantu sekali, terutama sekarang sekolah-sekolah yang berada di dekat flyover Cangok ini, ada SMP 10, ada SD Wates 2. Kalau pagi itu ramai banget, jadi ketika orang mau nyebrang dan sebagainya itu perlu difasilitasi dari Dishub. Kemudian juga sudah difasilitasi adanya lampu kedip ya, flash, kemudian ada pita kejut, ada traffic cone, ada water barrier dan sebagainya di sekolah-sekolah yang ketika pagi itu kan ruwet lalu lintas di Kota Magelang jam-jam 6.30. Kalau di dekat RSU Tidar itu pasti macet ya, 6.30 sampai jam 7. Kemudian nanti di sekitar Bayeman. Jadi sekolah-sekolah yang berada di jalur utama itu sering membuat kemacetan, dan terutama rata-rata sekolah yang sangat diminati masyarakat ya. Ada SMP 4, ada SMP 1, di SMP 2 itu betul-betul ruwet sekali kalau pagi hari. Dan tentunya ini sangat bagus untuk dilaksanakan kembali oleh Dishub, karena kita juga menyadari bahwa anak-anak kita sangat membutuhkan itu, pengamanan dari Dishub. Kemudian kami juga tentunya terima kasih dari Dishub sudah terjun langsung ke satuan pendidikan ya Mas Chandra ya, untuk menjadi pembina upacara di sekolah. Jadi upaya preventif ya yang bisa disampaikan agar pelajar itu untuk taat aturan, taat untuk berkendaraan, sadar berlalu lintas dan sebagainya. Kemudian di beberapa sekolah dulu juga sudah dibuat adanya zebra cross ya, zona keselamatan sekolah. SOS, ya. SOS ya, Pak. SOS ya, SOS. itu Selamat mungkin bisa diaktifkan kembali, mungkin di sekitar jalan-jalan utama itu perlu di warna lagi. Ini sekarang sudah luntur Pak. sudah luntur. Kemudian pita kejutnya ya kalau bisa dibuat yang
tidak tinggi-tinggi ya, jadi kayak ger-ger dari wipernya itu jalan sendiri gitu, naik mobil ger-ger gitu ya. Itu beberapa masukan dari kami. Kemudian kami juga terima kasih kepada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan ya Pak Chandra. Jadi ini juga adanya kegiatan-kegiatan di sekolah yang sering di pinggir jalan, pagi-pagi PKS ya, patroli keamanan sekolah. Jadi yang pakaian putih-putih di ketika pagi bantu menyeberangkan dan sebagainya. Kemudian ada angkutan wisata gratis bagi siswa SD. Jadi ketika berkumpul, titik kumpulnya di mana? Di terminal, kemudian diberikan edukasi terkait dengan magelang bercerita dan magelang berkelanjutan. Jadi itu yang sudah kita rasakan sekali manfaatnya, karena Mas Chandra ini istrinya juga menjadi guru juga, jadi pendidik kalau, juga ya, iya, jadi kalau di Anak buahnya Pak Ali. anak buahnya saya itu kalau di sekolah ini Bu Chandra, kalau di Dharma Wanita di Disub nomor 1, kalau di Dinas jadi itu. Dan kami menyambut gembira kalau besok sudah diprogramkan oleh Disub akan ada program angkot gratis ya Mas Chandra ya, untuk pelajar Kota Magelang. Insyaallah perawaannya kalau saya dengar sudah sampai di bagian hukum, mudah-mudahan segera dieksekusi sehingga nanti tahun pelajaran baru atau triwulan keempat sudah pelajar kita sudah sudah menikmati angkutan gratis ini. Terkait dengan metode kemudian angkot yang dipilih seperti apa nanti mesti sudah akan dirumuskan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian tadi kembali ke rasa aman tadi ya, rasa aman itu bagi siswa tidak hanya pada waktu datang dan pulang ke sekolah, tapi juga nanti akan kami sampaikan ke Bapak Ibu guru, karena kurikulum kita sekarang adalah kalau dulu kurikulum Merdeka pas eranya Menteri yang terdahulu, sekarang deep learning namanya, pembelajaran mendalam. Nah, nanti beberapa minggu ke depan ini kami akan mengundang guru-guru untuk melaksanakan pelatihan pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial AI itu. Jadi kami akan melatih guru-guru di semua jenjang untuk mendapatkan pelatihan, dan nanti akan kami sisipkan tentang disiplin berlalu lintas ataupun keselamatan berkendara ini. Nanti akan kami sisipkan, atau mungkin nanti dari Disub bisa menjadi narsumnya ya, salah satu ya, ketika nanti kami undang salah satu narsum dari Disub untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu guru di Kota Magelang dari jenjang TK, SD dan SMP. Saya kira itu siap. Terima kasih Pak Ali. yang bisa kami sampaikan. Iya. Paling kan juga mungkin kita cerita juga sama Pak Ali ya, sama Dinas Pendidikan, bahwa di Kementerian Perhubungan itu kita sudah ada sebenarnya program Salut Pak. Sadar lalu lintas usia dini. Ya. Ini kebetulan sebenarnya panduannya pun sudah ada. Jadi Pak Kepala juga. Kita sudah ada panduannya, itu beda-beda bukunya. Jadi nanti yang untuk anak-anak PAUD beda, PAUD TK itu sendiri. Terus kemudian anak SD ada, SMP ada, SMA ada. Dan itu mungkin nanti barangkali kalau mungkin memungkinkan ya, mungkin bisa kita kirim ke perpustakaan, perpustakaan yang ada di misalkan kayak Kota Magelang. Jadi paling tidak menjadi satu satu pedoman tersendiri ya, bahwa sebenarnya sudah ada nih. Nah, harapan kami juga ke depan mudah-mudahan karena kecelakaan seperti ini, mudah-mudahan ke depan juga bisa masuk ke kurikulum Pak Munizin terkait dengan sadar anak lalu lintas ini. Jadi karena kalau tidak dari kecil kelihatannya susah kita Pak untuk membentuk satu karakter anak supaya mereka benar-benar tertib berlalu lintas, kelihatannya susah kayaknya mungkin nanti dari Kementerian Perhubungan maupun Dinas Perhubungan Kota kayak ke depan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, kita bagaimana kita bisa tadi menanamkan keselamatan sejak usia dini. Betul sekali. Jadi, kembali lagi ke odol, Mbak. Ini kita dapat titipan untuk kaitan dengan odol. Isu nasional saya. Isu nasional odol. Betul. Ini kan mohon izin Pak Kepala Balai. Permasalahan odol itu kan sudah puluhan tahun ya Pak. Betul. Mohon izin kalau pendapat pribadi kadang-kadang mungkin agak ini ya,
ternyata kita punya PR yang tidak kunjung selesai. Betul. Apakah ada Pak? Apakah ada cara lain yang mungkin selain kita ngawasi kalau kita kan ngawasi di tengah-tengah nih Pak. Jadi selama ini kan kita hanya mengawasi kendaraan muatan lebih itu di tengah jalan ibaratnya. Tetapi kita tidak pernah ngawasi misalkan mungkin orang yang punya izinnya. Misalkan kayak yang dilakukan Jawa Barat, mohon izin. Ini saya ngikuti KDM ini. Oke. Up to date ya, Pak Aris. ngikuti KDM. Apakah memungkinkan Bapak? Misalkan kita tindak, misalkan yang di pasir Bapak, bisakah kita tindak yang mempunyai izin? Misalkan mereka punya izin penambangan pasir, apakah mereka bisa ditindak ketika mereka memberikan melayani truk-truk tadi, melayaninya itu lebih? Iya. Karena Pelanggaran kalau kita, lah ya. iya pelanggaran itu kan pasti karena kalau kita tidak kadang-kadang berpikirnya mohon izin Pak Kepala Balai, kadang-kadang kita berpikirnya perlu agak ini out of the box juga. Betul. Karena selama ini mohon izin kalau kita selesaikan di tengah-tengah ternyata tidak selesai Bapak. Apakah bisa kita selesaikan di hulu ataukah mungkin di hilirnya? Di hilirnya maksudnya gini, sekarang itu kan masyarakat itu kan pengennya itu pesannya juga misalnya pasir, pengennya ya muatannya yang lebih banyak. Mereka nggak mau kalau misalkan truknya itu ngangkutnya itu lebih sedikit, mereka pasti milihnya itu yang lebih banyak. Betul. Nah, Tidak mau rugi. nggak mau rugi. Makanya PR-nya itu kita itu kan pengawasan kita itu kan Iya. di tengah-tengah. Betul. Setelah dimuat baru kita awasi. Tetapi pada waktu pemuatan Ya, itu nggak pernah kita awasi. betul. Yang pesen itu juga mereka juga ini jadi dilema kita sendiri. Betul. Jadi mau izin Pak Kepala Balai, apakah mungkin ada satu program yang mungkin agak beda Pak, memungkinkan atau tidak? Jadi kita tidak ngawasi di tengah-tengah, tetapi mungkin kita ngawasinya di hulunya. Mohon izin Pak Kepala Balai. Baik Mas Haris. Jadi gini, permasalahan overdimensi overloading ini sebetulnya banyak stakeholder yang harus terlibat. Siap. Kementerian Perhubungan tidak bisa sendiri. Oke, sepakat. Nah sebetulnya permasalahan ini kan mulai dari hulu sampai hilir itu tidak Kementerian Perhubungan sendirian terlibat. Semuanya. Di sana banyak yang terlibat. Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, mungkin Perdagangan, mungkin dan kepolisian. Tapi tentu kita punya tusi dan tanggung jawab masing-masing. Ya. Nah, apa yang harus kami lakukan? Kalau kita mau bicara dari hulu ke hilir, mungkin di Kementerian Perhubungan, katakanlah dari hulu kendaraan itu lahir ya. Siap. Nah, katakanlah, nah tentu mungkin perlu saya sampaikan. Ini menurut data yang ada di kami ya, BPTD kelas 1 Jawa Tengah itu ada 103 karoseri yang ada di Jawa Tengah, dan itu yang memproduksi atau membuat kendaraan baru. Nah, yang tercatat di kami itu dari Januari sampai bulan Mei itu hampir 2.481 Pak. 2000 itu yang mengajukan pengajuan, tapi yang lulus itu sudah kita cek. Itu pentingnya BPTD ada di situ untuk melakukan pengawasan, melihat rancang bangun kendaraan apakah itu sesuai dengan dimensi yang ditetapkan sesuai dengan gambar rencana. Nah itu dahulu kalau dari sisi kita sudah bekerja di sana. Nah, artinya di BPTD Jawa Tengah ini mungkin kalau di rata-rata hampir udah 490 per bulan kendaraan baru, ya kan? Nah, itu luar biasa. Ini baru Jawa Tengah kan. Nah, artinya kita sudah mencoba dari sana, dari sebelum keluar serutnya itu kita lakukan seluruh pengecekan dimensi ini. Itu yang kita upayakan. Kita lakukan jangan sampai ada lagi kendaraan yang
tidak sesuai dengan gambarnya. Artinya jangan sampai ada kendaraan yang melebihi dimensinya yang dipersyaratkan. Nah, yang terjadi sekarang itu memang di lapangan memang ada yang melakukan modifikasi, mungkin kendaraannya melebihi itu dimensinya, ya kan? Itu permasalahan-permasalahan. Dan yang kedua, mungkin juga, masih ada juga kendaraan yang itu memang seharusnya per 6 bulan melakukan uji kir tidak melaksanakan. Itu yang banyak kenalin juga oleh teman-teman waktu melakukan pengawasan di 7 unit kita di UPP KB. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentu kami di BPTD tidak bisa sendirian, Pak. Dalam hal menjalankan tindak pengawasan ini, kami juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian khususnya dalam hal melaksanakan pengawasan. Nah, tentu ke depan kita lebih mengoptimalkan lagi fungsi-fungsi pengawasan itu terkait ini. Kita bicara masing-masing tusi ya Pak ya. Nah, karena kalau sudah tadi kalau Pak Aris apakah bisa mencegah dari hulunya yang tambang yang muatan di sana, tentu di sana juga yang izin namanya bukan di perhubungan juga. Nah, gitu kan. Mungkin ke depan harus duduk bareng. Nah, itulah. Kan kita juga ada forum LHC juga, ya itu kan dari unsur perhubungan, dari kepolisian, dari PUPR, dari stakeholder yang lain, bahkan akademisi, dan itu kita juga bisa membicarakan apa yang mungkin nanti Pak Aris sampaikan, nanti bisa diambil bahkan solusi di sana di forum-forum LHC itu. Nah, banyak hal yang kita diskusikan Pak Aris memang ke depan terkait dengan permasalahan penanganan odol. Namun yang sudah saya sampaikan tadi, kita masih bekerja pada memang apa yang menjadi tusi dan kewenangan kami. Nah, tentu ini momen yang bagus sekali, kita sudah mendengar banyak di media, Pak Kor Lantas mungkin hampir bisa dikatakan leading sektor ya. Betul. Dengan sekarang ini sudah dengan jajarannya sudah melaksanakan 1 bulan ini untuk sosialisasi penanganan odol, dan kedepannya juga akan dilakukan penindakan, dan kita juga sama-sama berkolaborasi dengan kepolisian untuk melaksanakan pengawasan terkait odol dimaksud. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Memang tidak bisa sendiri ya. Nggak bisa sendiri. Pokoknya untuk keselamatan jalan itu harus berkolaborasi dan memang tanggung jawab bersama. Ini ngomong-ngomong kita dikasih waktu sampai jam berapa nih? Oke. Boleh ya. Boleh nimbrung nggak? Boleh, silakan. Baik, masalah kolaborasi sinergi tadi memang tadi kan kita bicaranya masih internal ya. Oh, iya. Masih kayaknya kita sedikit dengan stakeholder dengan Pak Disdik. Ya. Nah, sama seperti kita di pusat pun levelnya kan nasional. Sehingga kerjasama pun dengan mitra yang internasional, kayak kemarin dengan WHO, dengan UNICEF, dan lembaga-lembaga internasional yang punya cabang di Indonesia. Karena ada PICAR, ada LSM, apalagi. Baik niatnya semua, dan mereka mempunyai anggaran yang juga cukup signifikan lah, tapi harus konkret, programnya konkret, pelaksanaannya konkret, output dan outcome-nya pun terukur. Nah, itu kita belajar banyak dari situ. Ini dari sisi yang diseminasi atau promosi ya, dan kampanye, dan juga kemitraan. Ini waktu di kita kan namanya promosi atau diseminasi dan kemitraan, menjalin itu. Cuma dan itu efeknya, hasilnya pelaksanaan di daerah. Kayak tadi kita membuat pedoman-pedoman, panduan-panduan. Lebih luas langsung ke masyarakat, ada UPT dan ada stakeholder
provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dan begitu juga ketika bicara masalah hulu tadi, itu memang kemarin kita bahas di waktu rapat-rapat di luar rapat, itu lebih efektif kelihatannya. Salah satu yang bisa kita tengarai dan masuk dalam domain kita, tusi kita adalah dari produksi kendaraan itu. Jadi sampaikan oleh Pak Kabale, Jateng aja 490 per bulan, Jatim itu 2000, Jabar itu 1500, Banten 1000, Banten paling kecil. Nah mungkin semester kedua ini kan sampai Mei itu, Juni ini udah masuk Juni sampai Desember kemungkinan meningkat dengan perbaikan perekonomian itu lebih itu. Nah itu sebagai filter pertama itu kelihatannya lulus Pak Lili, Pak Kabale. Dengan 103 seri yang resmi itu kelihatannya akan terwujud kendaraan yang sesuai SKRB, dan SKRB tentu saja sesuai regulasi yang ada. Nah, PR bersama yang kita sepakati itu atau kita mungkin besar adalah bengkel-bengkel liar yang melakukan modifikasi. Nah, daftar bengkel yang resmi itu ada di dinas provinsi, di subprovinsi. Nah, bagaimana kita bergerilya atau ke lapangan untuk menemukan ahli bengkel liar. Nah, diimbangi dengan kolaborasi tadi dengan disub provinsi, kabupaten kota, provinsi ya, provinsi punya balai juga ya, dan Satlantas. Ini langsung ke lapangan soalnya untuk pemeriksaan di jalan. Selain itu BPKB sangat terbatas, captive jangkauan areanya itu sangat terbatas. Di jalan-jalan yang tidak bisa terpantau oleh BPKB itu tadi. Jadi ada yang muat atau nggak muat, pokoknya dia harus punya buku KIR. Karena buku KIR adalah filter kedua setelah beroperasi di jalan, setelah surut. Jadi filter keduanya di buku KIR. Yang pertama dimensinya harus sesuai. Surut dengan blue harus sesuai. Nah itu kita ke hulu Pak. Jadi memang di sarana. Kalau sarana sudah betul, insya Allah tinggal O-nya. Overloadingnya, jadi digarapnya satu-satu dulu. Dan pelanggaran dimensi ini pelanggaran pidana, bukan perdata lagi. Ini hukumannya beda, sanksinya besar, berat. Bahkan mau ditingkatkan lagi kan, ditingkatkan. Selain yang efek perdata, yang tilang kalau overloading hanya tilang itu maksimal 500.000. Tadi disitir oleh Pak Kabale tadi. Itu juga membuat tidak membuat mereka jerah. Mereka overloading 4 ton, keuntungannya misalnya sekian juta, ditilang 500.000, tentunya mereka hitung-hitungannya masuk nih. Mohon maaf ya, ini bukan sujon, tapi kemungkinan seperti itu ada. Jadi memang di hulu tadi itu jauh lebih efektif. Jadi kalau dari kemungkinan tadi yang pertama bengkel-bengkel liar, jadi kita harus cari ke lapangan dan pemeriksaan di jalan untuk menangkap yang tidak punya buku KIR, tidak berpanjang buku KIR. Udah pasti dia ilegal secara teknis, secara kelayakan jalan dia tidak boleh beroperasi karena tidak terpenuhi aspek administrasi dan teknisnya. Ini mau nambahin dikit. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa. Saya setuju, sepakat. Ya. Jadi kalau penanganan odol ini satu-satu. Betul. Dan saya setuju dengan yang mungkin yang disampaikan Pak Ardono tadi, dimensinya dulu diselesaikan. Jangan sampai nanti kendaraan ini dia dimensinya itu nggak sesuai dengan surut. Iya. Dan sekarang kan banyak banget nih Pak Ardono yang dimensinya ini. Nah filternya itu sebenarnya itu ada di pengujian. Ada di pengujian kendaraan bermotor. Pengujian Ini kita Pak Kadisub Kota Magelang ini terkait dengan ini supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan dimensi, terutama di pengujian kendaraan bermotor. Kira-kira strateginya seperti apa Pak Kadisub? Mohon izin. Dulu saya pernah lihat nih, jadi mohon izin, dulu saya pernah lihat untuk memudahkan pengawasan di jalan, itu mereka digaris Pak. Jadi truknya itu dia digaris, itu perhubungan kota atau kabupaten saya lupa. Mereka dimensinya kan lebihan, mereka sudah digaris dulu harusnya sekian. Itu ada batasan, dia menyesuaikan dengan surutnya. Itu untuk memudahkan pengawasan di jalan. Nah ini apakah bisa, ini terutama Pak Kadisub, ini kira-kira strateginya supaya terkait dengan dimensi tadi, supaya bisa
nggak liar seperti ini, kira-kira strateginya mohon izin. Seperti apa Pak Kadisub, mohon izin. Terima kasih. Baik, Pak Aris, tadi kami sudah sampaikan ya berkaitan dengan over dimension dan overloading. Sepakat saya memang harus over dimension dulu nih yang kita tangani ya gitu. Over dimensi dulu selesaikan, habis itu kita baru overloadnya ya. Ya bareng-bareng Pak. Oke. Jadi gini, awalnya kan over dimension dulu ya. Kendaraan itu over dimension, makanya di Kementerian Perhubungan ada uji tipe otomatis itu menyaring dari awal. Nah, kemudian ketika tiap 6 bulan harus melaksanakan uji berkala. Sudah kami sampaikan di depan tadi, kami memang banyak menemukan Pak untuk kendaraan-kendaraan itu yang over dimension, tapi kami tidak melakukan upaya hukum bagaimana yang disampaikan Bapak Kabalai dengan pasal 277 Undang-Undang 22, tapi kami secara sosialisasi, kami berikan pemahaman pada mereka, kemudian kami mencoba untuk menawarkan kita mau potong atau panjenengan potong sendiri. Normalisasi ya. Normalisasinya seperti itu. Alhamdulillah tadi yang kami sampaikan ada 170 hampir 200 kendaraan itu dipotong. Dipotong dimensinya, kemudian setelah memang betul-betul sesuai dengan dimensi yang ada di uji tipe, karena tidak ada perubahan uji tipe, dia tidak ada surutnya, tidak ada perubahannya, ya kita izinkan kembali, kita keluarkan suratnya. Nah, yang menjadi permasalahan kan gini Pak Aris ya, tadi disampaikan Pak Kabal maupun Pak Kasubdit, banyak sekali kendaraan ini yang beroperasi tanpa ada surat kelaikan jalannya gitu. Nggak punya? Banyak kita dapati. Pernah saya lakukan kegiatan operasi bersama TNI dan juga kepolisian dalam hal ini lalu lintas. 1 jam itu ada sekitar 120 kendaraan. Satu titik itu. Satu titik Bapak. Dan waktu itu masih memungkinkan karena sekarang lahannya di Kota Magelang tidak memungkinkan lagi untuk operasi pengawasan. Nah, berkaitan dengan tadi over dimension yang ada waktu itu, memang angkutan utamanya angkutan bahan curah itu kita berikan garis. Itu sebenarnya garis batas curahnya itu. Garis batas curahnya. Jadi kalau lebihan dia bukan curah, asal dia lebih tingginya tidak lebih dari 1,7 ya silakan aja. Masih diperbolehkan. Misalnya ngangkat. Inilah lemari gitu ya. Boleh gitu. Tapi kalau waktu itu curah memang kita batas. Nah, tapi jangankan itu, Pak. Wong yang enggak digaris aja ditambahi ke atas. Dan waktu kita operasi itu tidak hanya kita tilang Pak Aris. Waktu kita operasi ada kelebihan di truk ini kan di belakangnya ada papannya itu ditambah-tambahin itu. Nah itu kita copot, kita patahin. Nah yang susah itu kalau berupa besi. Makanya saya sepakat dengan disampaikan Pak Kabale dan Pak Kasubdit. Kita juga harus masuk ke karoseri-karoseri yang mereka itu mempunyai niat dan mempunyai kegiatan untuk menambah dimensi. Jadi kalau saya indikasinya beberapa kendaraan ini kan ada perorangan. Ya, perorangan itu gak mungkin lah dia mau nambah sendiri. Pasti ada suatu bengkel atau karoseri yang akhirnya dia menyalahi dari aturan itu. Dan kalau di aturan undang-undang jelas dia juga sebagai tersangka, sebagai terdakwa untuk melakukan pidana penambahan dimensi ini. Jadi demikian Pak Aris, memang berat tugas kami untuk mengawal over dimensi ini, tapi kami sudah lakukan yang mungkin ke depan bagaimana kita berkolaborasi antara perhubungan, kemudian dari Pemda Kota, Kabupaten, Provinsi maupun instansi terkait yaitu kepolisian. Ini harus betul-betul satu komando dari pimpinan. Saya sampaikan Menko atau Presiden pasti jalan. Demikian. Salah satu gagasan ya, luar biasa. Ternyata sudah ada langkah strategis yaitu normalisasi yang sudah kurang lebih 200 kendaraan ya yang sudah dinormalisasikan oleh Disub Kota Magelang. Luar biasa nih, menarik Pak Aris. Iya. Ini PR, ternyata PR-nya ini terkait dengan overload, over dimensi ini PR jadi PR nasional. Dan mungkin yang disampaikan Pak Kadisub Kota tadi harus satu komando. Betul, sepakat Pak. Setuju ya Pak, sepakat. Mungkin ini sudah di penghujung acara podcast kita nih Pak.
mungkin kita bisa tanyakan untuk terakhir, mungkin ada closing statement ya, atau mungkin ada pesan-pesan untuk mitra darat terkait keselamatan jalan maupun ke isu overloading, overdimensi ini. Mungkin silahkan. Atau mungkin kita dari Pak Kepala Balai dulu. Boleh. Ya, masing-masing. Masing-masing. Mungkin ada closing statement mungkin Pak, terkait dengan ini. Baik, terima kasih. Kami berpesan kepada seluruh ya komponen masyarakat, mari kita berkomitmen sama-sama untuk keselamatan jalan ini. Karena keselamatan jalan ini adalah merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama. Nah, tentunya tidak saja komitmen, tapi kita mau juga, mau merubah, mau berbudaya, disiplin berlalu lintas ini menjadi sangat penting. Hal lain yang terkait dengan tadi odol juga kami menghimbau kepada jasa transporter maupun untuk teman-teman yang menggunakan kendaraan angkutan barang ya patuhi terkait dengan muatan, tata cara muatan juga, sehingga kendaraan itu dijamin mengangkut barang tidak overloading di jalanan, karena kita tahu semua overloading ini maupun overdimensi ini bisa menjadikan gagalnya atau kinerja di kendaraan itu berkurang. Nah, artinya kita jaga sama-sama, mari kita komitmen untuk menuju bertransportasi yang berkeselamatan, karena kita tahu ini sudah lama sekali dicanangkan pemerintah terkait dengan penanganan overloading dan overdimensi. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan, tentu mari kita sama-sama memulai dan kita saling bisa untuk menjaga komitmen berlalu lintas dengan selamat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Balai. Ya. Jadi harapan kita bersama ya, mudah-mudahan ke depan benar-benar bisa kita wujudkan ya, sebagaimana disampaikan Pak Kepala Balai, terutama para pengemudi nih. Ya. Ayo kita muatan ya jangan overload lah ya. Muatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Nah, mungkin berikutnya bisa minta Pak. Iya, kita persilahkan kepada Pak Kepala Dinas Kadisku. Perhubungan Kota Baik, Magelang. mitra darat yang saya cintai, saya kagumi juga para rekan-rekan dari berbagai instansi yang ada di Indonesia. Satu kata aja Pak kalau statement saya. Jadikan isu keselamatan lalu lintas ini sebagai isu nasional nomor 1, setara dengan isu kesehatan dan juga isu pendidikan. Insya Allah pasti akan terlaksana keselamatan transportasi jalan. Terima kasih. Oke, wah luar biasa sekali. Mantap. Jadikan isu keselamatan ini menjadi isu, Isu nasional. nasional. Kayaknya bisa deh. Oke juga. Kayaknya oke juga. Semangat baru Semangat dan baru, optimisme. Optimisme masih. Iya. Kita yakin kalau kita bersama kita Betul, bisa. pasti bisa. Oke. Mungkin selanjutnya Selanjutnya, bisa kita silakan kepada Pak Ardono. Baik, yang kami hormati, kami hargai, kami banggakan mitra darat, Bapak-bapak Kabale, Pak Kadis, Pak Kepala. Jadi apa yang disampaikan Pak Chandra tadi, keselamatan jalan untuk Indonesia itu sudah jadi tagar kita ya, hashtag kita untuk tahun ini setidaknya dalam penanganan odol. Baik, ada dua hal. Yang pertama dengan terkait dengan Pak Ari Pak ya, dengan Disdik. Nah, kami menyarankan ada kurikulum yang disampaikan Pak Aris dan Mbak Ida
ditanamkan dari kecil, terutama PAUD, SD, SMP ya, bahwa kepatuhan terhadap ketentuan, bukan hanya tata cara berlalu lintasnya, larangan dan perintah rambu-rambu di lalu lintas, tapi juga sarannya itu sendiri. Jadi anak-anak ditanamkan, diberikan wawasan terkait dengan sarana itu juga penting. Tidak hanya ada, juga tadi ada batasan dimensi panjang dan lebar, juga tinggi, itu ada estetikanya. Mungkin secara estetika bagus masuk, tapi dia ketika tidak seimbang maka akan berjalan, beroperasi dengan tidak wajar. Nah, ini menimbulkan potensi yang lebih meningkat terhadap kecelakaan. Jadi dimensi kendaraan ini juga penting. Jadi ditanamkan kepatuhan terhadap bahwa panjang lebar kendaraan itu ada aturannya. Tolong agar jangan dilanggar. Apalagi muatnya ada batas berat yang diizinkan maupun yang diperbolehkan suatu masing dari sepeda, pickup sampai trailer ada batasannya. Ketika dilanggar akan meningkatkan potensi laka, di mana itu akan membuat tidak nyamanan bagi kita semua. Yang kedua, bagi para pelaku angkutan, khususnya angkutan barang, bahwa ketika Bapak Ibu melanggar, para pengusaha, owner barang, para operator, transporter, para driver, dan juga mohon maaf petugas kita sendiri, itu harus dijaga integritasnya. Kalau Anda mematuhi ketentuan berlaku, insya Allah masyarakat akan lebih selamat, karena komposisi kendaraan angkutan barang di jalan itu maksimal hanya 30%. 70% itu pengguna jalan yang lain. Kemudian hal yang tidak bagus, 30% mengganggu 70%. Ini akan menimbulkan banyak resistensi, banyak potensi friksi ada antar kita yang di lapangan, dan juga teman-teman pelaku angkutan barang tentunya tidak nyaman ketika komposisi yang sedikit kok membuat efek negatif bagi yang lebih mayoritas. Nah, ini tolong disadari, bukan hanya masalah kecelakaan tapi juga kenyamanan. Efek lain kemacetan, polusi udara, high cost dan sebagainya. Ini mohon bisa ditingkatkan lagi, dan juga ya kalau kemarin ada iseng-iseng di pusat waktu ngopi bareng juga di tingkat pimpinan itu masalah moralitas, agama dan sebagainya. Kalau Anda memangnya melanggar itu jangan aspek ekonomi aja gitu loh, jangan hanya aspek ekonomi saja, moralitas itu juga untuk menjaga kesatuan bangsa kita. Kira-kira ya mungkin agak melebar dikit, meluas dikit, agak terlalu umum, tapi mudah-mudahan dapat ditangkap ya. Saya sampaikan, maaf. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Satu tadi yang penting bagaimana itu dari kecil itu supaya budaya patuh. Betul. Supaya patuh, supaya disampaikan Pak tadi patuh. Betul. Patuh, nanti misalkan sudah ada aturan nih, truknya itu batasnya sekian, yuk dipatuhi. Betul. Terima kasih atas waktunya dan penjelasan yang sangat komprehensif, sehingga teman-teman Mitra Dara pasti sangat paham, dan yang pengen tahu lebih lanjut, kita juga pasti akan ada episode-episode lain ya Pak untuk podcast ini. Oke. Nah, tapi kita mau sampaikan juga Pak, jadi untuk isu overdimensi overloading ini kita ada hashtag yang itu sudah nasional, itu 1 nyawa terlalu banyak, keselamatan jalan untuk Indonesia. Jadi begitu berartinya 1 nyawa, karena 1 nyawa itu terlihat sangat banyak, dan keselamatan jalan itu untuk Indonesia. Oke, itu dia dari kami podcast hari ini yang membahas tentang pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas akibat lebih dimensi dan lebih muatan. Terima kasih Mitra Darat yang sudah mendengarkan hingga akhir. Pokoknya selalu follow podcast ini, juga bisa follow akun-akun Instagram di Kementerian Perhubungan 151, Ditjen Hubdat Sobat Zeta Official, BPTD Jateng, Terminal Tidar, dan di Sub Kota Magelang juga Disdik. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan ke teman kamu, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.